Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020. Puji Tuhan. Kita menjumpai ayat firman Tuhan pagi ini dari buku Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bersyukur kita menjumpai suatu pengakuan yang jujur dari seorang rasul yang bernama Paulus bahwa tidak ada persoalan yang dia tidak dapat hadapi. Tidak ada masalah yang dia tidak pernah temukan solusinya. Dia katakan jujur di sini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hal ini dikatakan seperti itu karena Paulus sadar bahwa dia pribadi tidak mampu berbuat apa-apa. Dia beritahukan bahwa dia tidak mampu menanggung setiap pergumulan, setiap masalah, setiap beban yang dia harus hadapi. Tetapi dia katakan, aku hanya bisa karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengakuan jujur bahwa sebagai manusia dia tidak berkata di sini dan tulisannya berkata bahwa saya tidak mampu, tapi dia katakan segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dengan kata lain, kalau dia lemah, itu bukan karena Tuhan atau Allah yang ada di dalam Paulus itu yang lemah. Itulah Paulus. Jika dia lemah, itulah Paulus. Tetapi Paulus katakan, ternyata dia dapat menghadapi semua, dia dapat menyelesaikan semua di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Ini adalah hal yang luar biasa yang seringkali kita tidak pahami, bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita yang lemah ini, kita yang tidak berdaya ini, ternyata di luar sepengetahuan kita, di luar pengalaman kita, kita punya kemampuan, kita punya kesanggupan, kita punya kekuatan. Cuman karena sekian lama kita tidak mengerti hal itu, kita tidak paham hal itu, sehingga ketika ada persoalan sedikit kita sudah berkata, aduh saya sudah nggak bisa bikin apa-apa. Ketika ada masalah, ada tekanan, kita sudah langsung mengeluh. Kita mengukur diri kita sesuai pengalaman kita. Yang begini saya tidak bisa selesaikan, yang seperti ini saya tidak punya kekuatan apa-apa. Padahal Alkitab katakan di dalam Dia kita diberi kekuatan untuk dapat mengatasi semuanya. Hal inilah yang seringkali dilupakan oleh banyak anak Tuhan karena kita sudah terbiasa dengan tidak mengingat, dengan tidak memahami, dengan tidak memperdulikan bahwa di dalam Tuhan Dia memberi kepada kita kekuatan untuk kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan dalam hidup ini ada banyak hal yang kita takuti. Situasi seperti ini, banyak orang jadi bingung, banyak orang kerjanya hanya protes, banyak orang kerjanya hanya marah-marah. Kenapa? Karena merasa takut. Pandemi COVID membuktikan ada banyak negara bangkrut. Singapura dengan kekayaannya, mereka harus membiayai negaranya. Indonesia dengan segala kemampuannya, kita juga harus membiayai negara kita. Ini kenyataan dan manusia semua ketakutan.
Semua cara akan dicoba untuk menyelesaikannya. Dan kita menemukan bahwa makin lama persoalan masalah ini bertahan di antara peradaban manusia, maka makin banyak orang akan lari karena takut, orang akan menderita karena takut, orang akan menjadi lebih susah karena takut. Tetapi Alkitab ingatkan, engkau yang ada di dalam Dia, ada kekuatan, ada kesanggupan untuk menghadapi itu. Mungkin ada yang berkata, saya punya penghasilan berkurang, usaha saya omsetnya menurun. Untuk membeli kebutuhan hidup kita tidak punya lagi yang cukup, apalagi mau menikmati sedikit enak dari yang pernah kita alami. Mungkin kita merasa tidak ada harapan. Tapi saya ingatkan, Alkitab memberi bukti ketika Israel keluar dari Mesir, dia mau bekalnya siapa? 2 juta orang kurang lebih keluar. Bekalnya siapa yang dia bawa? Berapa banyak tangki air yang disiapkan untuk mobile bersama-sama mereka dalam perjalanan? Siapa punya tangki air yang mensuplai air minum mereka? Tidak ada. Siapa yang punya akomodasi yang cukup menampung sekian banyak orang bisa tidur di gurun? Tidak ada akomodasi yang seperti itu. Kita menemukan bahwa apa yang ditakuti oleh manusia, ternyata Allah sanggup mencukupkan dan memberkati mereka. Selama 40 tahun mereka tidak punya kebun, mereka tidak punya bekal, mereka tidak punya sumber-sumber mata air. Mereka berjalan terus mengelilingi padang gurun, dan mereka tidak pernah kehausan di jalan. Bahkan Alkitab mencatat sepatu mereka tidak rusak. Selama 40 tahun ukuran kaki makin besar, sepatu menyesuaikan ukuran kakinya. Kita menemukan kenyataan seperti itu. Itulah yang Alkitab katakan, di dalam Dia kita punya kesanggupan, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan untuk menghadapi semua. Sebab itu, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, ada para medis yang menolong Yesus? Tidak ada. Ketika Yesus membangkitkan seorang pemuda yang sedang diusung untuk dimakamkan dari Nain, Yesus stopkan kendaraan itu, iringan-iringan itu di-stopkan. Apakah ada pakar medis yang tolong dan membuat napas buatan atau membuat CPR supaya jantungnya berdetak kembali? Tidak ada. Sebab itu kita menemukan di dalam Dia ada banyak kesanggupan, ada banyak kemampuan yang disediakan Allah untuk kita lakukan, yang mana kita sendiri sadar bahwa kita tidak punya kemampuan, tetapi karena di dalam Dia kemampuan itu ada di dalam kita. Sebab itu kita melihat di sini dia katakan segala perkara, segala macam masalah. Apa yang dimaksudkan dengan pergumulan, dengan masalah, dengan penderitaan, dengan ketakutan, ternyata itu semua dapat diatasi di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu kita perlu mencoba. Situasi kondisi yang ada bukan berarti untuk menakut-nakuti kita, tapi dalam kondisi ini cobalah berusaha, karena Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan buat kita untuk menghadapi itu. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang setia. Dia bersumpah demi dirinya untuk membuktikan apa yang dikatakannya itu ya dan amin. Sebab itu firman Tuhan katakan, manusia bisa hidup di dunia ini bukan hanya oleh roti, tapi oleh firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut Allah. Itulah yang menghidupkan Israel keluar sampai ke negeri perjanjian. Allah membuktikan
seluruh dunia menyaksikan bahwa satu bangsa keluar tanpa bekal, tanpa air minum. Tuhan cukupkan mereka selama 40 tahun. Itulah Allah yang selalu memberi kesanggupan kepada saya dan saudara untuk cakap menanggung segala sesuatu. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kita mohon Tuhan menolong kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita terus bertahan di dalam Dia, maka ada kekuatan yang melimpah-limpah bekerja dalam kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Dia. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan puja kami kembalikan kepada Bapa di surga, karena Engkau membuktikan bahwa kami yang lemah ini, kami yang sangat mengerti dengan kehidupan kami yang tidak berdaya ini, ternyata di saat kami ada di dalam Engkau, Engkau menyediakan kekuatan, kemampuan yang berlimpah-limpah buat kami. Sehingga sebagaimana Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat Dia tanggung di dalam Engkau. Kami pun percaya, kami ada di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu Bapa, ingatkan kami firman-Mu pada hari ini, untuk selalu menyertai perjalanan kami, sehingga kami tidak lupa dan kehilangan keyakinan bahwa Allah selalu memberi kesanggupan bagi kami untuk dapat mengatasi segala persoalan hidup ini. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang akan pergi ke tempat pekerjaan, baik yang akan pergi berbisnis, maupun yang akan kuliah atau bersekolah. Tuhan tolong kami, bahkan keluarga yang tinggal di rumah, Tuhan pelihara lindungi kami. Dan dalam segala hal kami boleh tetap ingat bahwa Engkau selalu menyediakan kesanggupan demi kesanggupan bagi kami untuk dapat menghadapi setiap pergumulan masalah kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Sebab itu kami mulaikan hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Selasa di mana pelayanan pria Pantekosta akan mengadakan ibadah secara online yang dimulai pada jam 6 sore, disiarkan langsung melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.